Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ngobrol Cerdas, satu topik yang insya Allah menarik. Dan kali ini kita kedatangan dua orang anak-anak muda dari KKN Unan ya. Ya, Dari KKN. KKN Unan. Yang sebelum ini kita juga sudah ada konten sebelumnya dari KKN Unan juga. Dan kali ini agak beda juga nih topiknya. Mungkin perkenalan dulu ya. Nah, silakan. Mungkin terima kasih Pak. Sebelumnya kami dari KKN Unan, kebetulan saya Bisma Satria Putra, biasa dipanggil Bisma dari Fakultas Hukum Unan Pak. Hukum ya? Ya, hukum. Oke, ini kita bicara hukum nih hari ini. Oke, terima kasih juga Pak untuk kesempatannya. Halo pemirsa Ngobrol Cerdas ya Pak. Perkenalkan, nama saya Shirley Lutfi Matondang, biasa dipanggil Shirley, juga mahasiswa Fakultas Hukum Unan yang sedang ber-KKN di Desa Silongkang Oso nih kebetulan Pak. Oke, ini kebetulan karena KKN ya. Yes, betul, Apa nih proker kalian dulu yang sekarang sedang dilakukan di Desa Oso? Desa Oso ya? Ya, dari Oke. mungkin kalau dari proker kami sendiri dari Fakultas Hukum itu merupakan sosialisasi Pak ke anak-anak sekolah di Desa Silongkang mengenai upaya pencegahan pelecehan seksual pada usia anak sekolah. Nah, di situ kami menjelaskan secara mudah dipahami lah untuk anak sekolah mengenai apa itu pelecehan seksual, apa aja yang harus kita lindungi, bagian-bagian tubuh yang dilindungi, apa dampaknya bagi anak-anak sekolah, dan juga bagaimana sih cara kita menolak atau menanggulangi apabila kita menjadi korban dari pelecehan seksual tersebut. Di SD Di SD 13 13 Silongkang Oso. Silongkang Oso. Oke, oke. Luar biasa. Oke, itu satu topik yang menarik tuh. Iya, betul. Oke. Oke, setelah itu apalagi proker yang lain? Kebetulan dalam proker itu juga kami berkolaborasi nih Pak, berkesempatan berkolaborasi dengan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawalunto. Jadi pihak dinasnya juga memberikan sosialisasi mengenai topik yang sama ditambah topik bullying. Nah, kami juga berkesempatan menjadi narasumber lah gitu sebenarnya Pak dalam proker itu istilahnya. Jadi intinya kami berkolaborasi dan itu menjadi apa ya Pak, sesuatu yang menarik karena banyak sekali ternyata tanggapan positif tentang proker kami, apalagi kami sudah berhasil mempublikasikan mengenai proker ini dalam tiga berita digital dan juga satu surat kabar itu. Jadi tanggapannya sangat positif, alhamdulillah, karena juga itu bersyukur berkesempatan berkolaborasi dengan dinas sosial. Artinya bisa ditiru nanti di Iya tempat-tempat betul lain gitu Pak. ya. Bahwa luar kayak biasa. menunjukkan mahasiswa juga memiliki peran ke masyarakat untuk hal-hal yang terjadi juga di masyarakat seperti itu Pak. Kayak Oke. gitu. Itu tadi sosialisasi di anak-anak desa ya, anak-anak SD ya, SD. Selanjutnya program yang lain? Kalau kami emang fokus ke program, kalau masalah proker hukum sendiri itu emang fokus ke situ aja Ke Pak. situ, Ya, oke, jadi oke. selain mungkin karena sasaran kita anak SD, jadi kita nggak bisa terlalu menjelaskan pelecehan seksual itu sebagai apa sih. Jadi kita mencoba untuk menarik cara gimana ya, menarik minat mereka untuk belajar seperti bermain peran. Jadi kita melakukan peran, kalau misalnya abang gini kalian ngapain gitu. Terus kalau kita mengajukan pertanyaan terus dengan embel-embel hadiah supaya mereka semangat lah Ya, gitu pokoknya. istilahnya kami juga mengedukasi tapi sambil interaktif gitu Pak. Istilah kayak itu bermain peran tadi, mereka kami latih untuk bisa menjawab apabila hal-hal tersebut terjadi. Misalnya jika adik-adik diajak pergi dengan sama orang sembarangan nih, sama orang asing gitu, apa yang adik-adik akan jawab? Ya jawabannya tidak mau, menolak, terus juga cari orang yang lebih tua dari mereka gitu untuk mendapatkan perlindungan seperti itu Pak. Jadi intinya kami mengedukasi dengan interaktif dan juga mencontohkan secara langsung gitu hal-hal yang bisa mudah-mudahan aja nempel terjadi. ya, Benar mereka Pak. ya. Mereka. Nah, saya dengar kalian dari hukum tadi ya. Iya dari Pak, benar. Hukum jurusannya apa tadi? Hukum. Bukan maksudnya bidang yang Oh, kalau Bisma sendiri kebetulan Iya, sama dengan kebetulan Shirley itu fokus ke bidang agraria Pak, Iya. bidang tanah. agraria ya. Agraria Nah, dan ini sumber kebetulan- daya alam, ya. Kebetulan agak menarik nih, kita Benar. ada topik yang mungkin bisa dibahas dengan pemirsa mengenai pertanahan ya, terutama Yes. ya agraria ya. Betul Pak. Nah, apa tuh masalah yang umumnya terjadi di pedesaan seperti kita ini? Nah, kalau masalah yang umumnya terjadi di desa kali ini tuh
kurangnya pemahaman atau sosialisasi terhadap masyarakat mengenai tanah itu harus didaftarkan loh. Tanah itu harus mempunyai kepastian hukum agar kita tidak terjadi sengketa. Karena sengketa tanah itu merupakan sengketa yang paling sulit diselesaikan. Karena tumpang tindih pengakuan tanah, misalnya ada sertifikat ganda dan sebagainya macam. Terus juga dari hal-hal tersebut emang pemerintah juga udah mencoba untuk mengatasinya dengan menerbitkan peraturan ATR BPN nomor 1 tahun 2021 tentang sertifikat tanah elektronik. Dan itu memang belum bisa terlaksana secara langsung secara maksimal karena keterbatasan sumber daya dari sumber daya manusia dan sumber daya teknologinya masih gitu kan. Artinya perlu sosialisasi juga tuh ya. Sosialisasi memang sudah dilakukan, namun sosialisasi yang dilakukan tuh hanya sekali. Menurut saya pribadi sosialisasi yang harus dilakukan tuh bertahap gitu Pak. Jadi misalnya langkah awal, langkah menengah, langkah panjang. Jadi masyarakat tuh lengket akan sertifikat Ide elektronik itu itu ada untuk kita juga loh, bukan untuk memperibet kita gitu misalnya. Karena sebenarnya kan Pak, faktor utamanya kalau menurut saya pribadi juga itu adalah ketidakpercayaan dari masyarakat itu sendiri kan Pak. Maksudnya kalau tanah mereka itu didaftarkan gitu, walaupun yang memberikan langsung itu adalah pemerintah dan badan-badan yang memang membidangi masalah pertanahan tersebut gitu. Kalau menurut saya pribadi itu sih Pak. Jadi yang seperti menyambung Bisma bilang, ya sosialisasi itu tetap harus bertahap gitu, langkah awal, menengah dan juga panjang agar ya masyarakat bisa lebih percaya, bisa lebih paham gitu. Karena kalau langsung sekali dan mereka langsung juga suruh mendaftarkan tanahnya secara at the moment gitu ya Pak, itu juga pastinya akan menimbulkan pro kontra di sana gitu. Ya seperti itu Pak kira-kira. Jadi kan pilihannya dua nih. Iya. Warga secara tradisional ya. Iya betul Pak. Mereka ada dua pilihan sekarang, mendaftarkan seperti tadi disebutkan, atau tidak mendaftarkan. Tentu ada alasannya juga. Iya betul. Nah, mungkin bisa dijelaskan pro kontranya dan di mana apa istilahnya keuntungan kekurangannya gitu ya. Dari antara dua pilihan itu. Kalau masyarakat tidak mendaftarkan sama sekali ya Pak ya. Itu tuh mereka Karena biasanya argumennya gini, itu kan sudah tanah ulayat, sudah tanah adat, pasti diakui negara gitu. Gitu kan argumennya gitu. Apakah itu cukup gitu? Kalau kasusnya seperti itu, memang dari pasal 18B UUD 1945 itu sudah mengakui kedudukan dari masyarakat hukum adat. Namun itu tuh tidak cukup untuk menjadi kepastian hukum dari tanah ulayat. Karena apabila terjadi sengketa, apalagi bisa dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan besar. Jadi mafia tanah nih sekarang yang lagi ramai. Mafia tanah juga. Jadi karena kita tidak ada kepastian hukum, jika dibawa ke pengadilan kita kalah karena perusahaan itu melek hukum. Dia juga bisa mendaftarkan tanah secara sepihak. Jadi kalau tiba-tiba kita kita diadu di pengadilan, yang jadi bisa kita bawa cuma ranji, sedangkan mereka ada sertifikat dan sebagainya macam. Jadi kita pasti kalah di pasti di posisi lemah ya. Betul. Nah, itu resikonya pemirsa. Jadi bagaimanapun berarti memang lebih baik kalau didaftarkan. Karena kan dalam pembuktian juga sertifikat itu merupakan salah satu alat bukti yang sah kan Pak. Dan juga paling utama itu alat bukti itu kan surat ya, termasuklah sertifikat itu. Jadi kedudukannya emang alat bukti sempurna gitu. Bahkan bisa dibuktikan sesuatu itu kalau sudah ada alat bukti surat tanpa diikutin alat bukti lainnya. Jadi masyarakat juga harus tahu bahwa sertifikat dalam bentuk dokumen itu yang mereka pegang itu adalah kepastian hukum yang sangat kuat gitu apabila konflik-konflik itu terjadi. Karena bisa aja kan mafia tanah itu ya memang lebih melek pasti dari masyarakat kan Pak gitu. Mereka lebih satu tingkat di atas mereka. Penjahatnya gitu. Lebih pinter ya. Iya, udah pasti dong Pak. Nah itu nih. Jadi kita memang harus lebih hati-hati sekarang. Oke. Tadi kan disebutkan bahwa ada surat gitu kan ya. Betul. Apakah cuma satu metodenya ataukah ada beberapa pilihan? Mungkin bisa dijelaskan ke pemirsa kita. Tadi udah Bisma singgung sedikit tuh Pak di awal. Jadi ada program pemerintah terbaru mengenai e-sertifikat. Jadi sertifikat sertifikat elektronik. Nah, itu tuh diatur di Permen ATR BPN nomor 1 tahun 2021 bahwasannya itu tuh akan diberikan batas maksimal pada tahun 2026. Jadi
pemilik dokumen tanah seperti Girik, Letter C, Petuk D itu dianjurkan untuk mengurus e-sertifikat sebelum tahun 2026. Karena apabila tahun 2026 belum diurus akan turun kedudukan atau kekuatan hukum dari sertifikat yang kita miliki. Karena itu emang sudah disosialisasikan sejak tahun 2021 dan sudah diberikan jangka waktu 5 tahun ya, sampai 2026. Rasanya tidak ada alasan lagi untuk kita tidak melakukannya karena dikasih 5 tahun. Dan mungkin PR dari pemerintah ya sosialisasi lebih kuat lagi, karena saya pribadi pun sebelum masuk hukum nggak tahu ada e-sertifikat. Padahal saya masuk 2022. Itu permennya udah ada dari 2021. Jadi karena belajar inilah makanya saya baru tahu ada permen ATR BPN. Mungkin itulah saran saya kepada pemerintah untuk melakukan sosialisasi lebih gencar lagi. Nah, adanya kalian ini salah satu nih. Iya, betul. Semoga bisa memberikan pemahaman lebih kepada masyarakat mengenai e-sertifikat. Tadi kan kalau bentuknya girik atau Letter C atau apa yang lain gitu ya. Nah, sekarang tanah itu memang secara turun-temurun sejak ratusan tahun yang lalu, misalnya tanah kaum ya, tanah ulayat ya, nggak ada apapun gitu kecuali tanah itu cuma diakui oleh kerapatan adat nagari bahwa tanah itu adalah tanah kaum si A gitu, kan gitu. Mungkin suratnya pun tidak ada, cuma secara turun-temurun diakui bahwa itu tanah kaum si A gitu kan. Nah, gimana tuh statusnya nanti setelah tahun 2026? Kalau itu emang seharusnya memang tetap diurus, minimal diurus sertifikat, karena tanah ulayat ini mendapatkan spesial lah dari pemerintah, bisa diatur. Kalau di Sumatera Barat itu ada melalui Perda 7 tahun 2023 mengenai tanah ulayat. Pada pasal 19 kalau nggak salah mengenai pengadministrasian tanah ulayat itu diberikan opsi untuk tambo ulayat. Jadi tambo ulayat nih, jadi masyarakat tuh bisa mendaftarkan tanahnya, diukur data fisik, batas-batas tanah dan juga data yuridis olehkan. Jadi selain biasa kan kalau masyarakat adat nih dasar hukumnya itu cuma ranji, Pak. Ranji keturunan. Nah, jadi selain ranji kita punya tambo ulayat. Jadi tambo ulayat kita miliki data satu level di atasnya ya. Satu level di atasnya. Betul. Oke. Jadi tambo ulayat ini sebenarnya kalau untuk tanah ulayat turunan dari sertifikat ya bis, karena dia levelnya hanya mungkin di kerapatan adat nagari, tapi masyarakat bisa juga mengurus itu sebagai bentuk perlindungan hukumnya bagi tanah mereka kan Pak, bukan sebelum sih Pak, mungkin pilihannya selain sertifikat tanah tadi itu. Ini pilihan kedua nih ya. Iya, betul Pak, karena sudah diperkuat juga dengan peraturan daerah Sumatera Barat sebagai inovasi, itu termasuk inovasi dari pemerintah gitu, untuk mengakui bahwa tambo ulayat itu juga diakui gitu. Untuk tanah-tanah ulayat yang ada di Sumbar. Karena terdapat isu yang beredar kalau sertifikasi tanah ulayat itu banyak dikecam oleh masyarakat kita, karena banyak lah isu-isu kayak misalnya kalau disertifikasikan gampang dijual, gampang dialihkan dan sebagainya macam. Jadi inilah salah satu jalan tengah mungkin menurut Bisma, itu melalui tambo ulayat. Ya kalau yang kami dengar biasanya disertifikatkan tapi atas nama salah seorang pribadi dari mama kaum, atas nama dia tanpa disebut di sertifikat itu bahwa sebagai mama kaum gitu ya. Seperti itu ya. Sebenarnya padahal seharusnya bisa ya. Bisa. Jadi di sertifikat itu disebut bahwa atas nama si A sebagai mama kaum. Nah, gitu. Itu yang nggak disebut, sehingga otomatis setelah nanti 10 tahun, 20 tahun ya otomatis jadi pribadi dia gitu. Kalau lagi tiba-tiba butuh uang bisa aja langsung dijual. Itu yang jadi masalah ya. Tapi sebenarnya yang benarnya adalah dalam sertifikat itu tetap harus disebutkan Pak gitu kan, bahwa sertifikat itu diterbitkan dan didaftarkan atas nama kaum tersebut walaupun melalui perwakilan nenek mama itu tadi kayak gitu. Nah, mungkin persepsi itulah yang Bapak tadi sebutkan, itulah yang menjadi pro kontra kenapa masyarakat hukum adat itu jadi ya nggak mau untuk mendaftarkan tanahnya gitu, padahal pemirsa harus tahu bahwa yang benarnya adalah dalam sertifikat itu tetap disebutkan bahwa tanah itu milik kaum atas nama kaum siapa ya, gitu walaupun yang disebutkan di sana namanya adalah nama nenek mama kayak gitu. Dan juga untuk kita mengakui bahwa kita sebagai nenek mama itu kita ada surat rekomendasi lah dari KAN gitu Pak.
Oke. bahwa memang diakui kita tuh merupakan nenek mama dari kaum tersebut. Jadi Artinya, ada dasar hukum. Iya. Pada saat pengurusan ke BPN Iya. harus ada lampiran Ada pengantarnya. pengantar Alas dari hukumnya KAN lah. Ya, alas hukumnya. bahwa ini adalah kaum ini, Iya, benar. namanya adalah si A sebagai mama Sebagai kaum mama ini, kaum, iya. dan nama itu ada dalam ranjinya, Iya, dilampirkan juga gitu ya. Kan Betul. lanjut juga. Oke, Betul, Pak. oke, oke, itu udah pilihan kedua tuh. Iya. Cuma masalahnya untuk kasus di Silungkang ini, Iya. Silungkang ini desa, Iya. tapi masih ada KAN. Iya, betul. Nah, untuk kasus seperti ini gimana tuh? Kalau kasus seperti ini memang agak unik ya Pak. Desa tapi ada kannya. Iya. Tapi walaupun di peraturan sekarang tuh masih memisahkan lah desa, Desa sama dan nagari. nagari Jadi gitu. kalau memang mau menerapkan bisa aja diterapkan. Tapi ada celah. Soalnya kan hukum nih kita pintar-pintaran mencari celah dan menafsirkan Yes, hukum. betul. Jadi kalau kita jadi pengacara, kita bisa aja jadi pengacara yang jahat, bisa jadi Iya, pengacara yang baik. iya. Dengan cara kita mencari celah-celah dalam menafsirkan. Nah, salah satu celah yang bisa ditafsirkan itu adalah yang itu tadi, karena kita desa sedangkan itu nagari. Jadi kalau memang mau memaksakan ini tetap ada, bisa saja, tapi tetap ada celah hukum lah, celah kecil sebenarnya. Kalau memang mau kalau menurut Bisma, kalau memang nggak ada jalan lain ya Perda dan undang-undang harus direvisi. Kita usulkan ke provinsi untuk direvisi Direvisi, undang-undang ya. Perdanya, bukan undang-undang, Perda, Perdanya. revisi Perda. Perda dan juga peraturan desa. Peraturan Dan di bawahnya peraturan desa juga. di bawah, peraturan Iya, di bawah. betul. Dari provinsi ke Dari bawah ya. provinsi Ya, ke provinsi ke bawah. bawah. Jadi jelas untuk dasar hukumnya nanti, ataupun selain direvisi bisa juga dibuat aturan baru gitu yang mengenai itu. Jadi desanya dapat aturan, nagarinya juga dapat aturan. Nah, jadi keduanya kalaupun ada berkonflik ya sudah ada dasar hukumnya. Sehingga tetap kuat gitu iya, nanti ya. betul, Pak. Sebenarnya dari segi undang-undang ada ya? Apa, Pak? Dari negara, undang-undang negara, di bawah undang-undang dasar kan ada undang-undang. Iya, Ada nggak undang-undangnya yang mengurus masalah ini? Kalau undang-undang ini langsung Undang-undang diserahin agraria ke langsung ya? apa Pak? Kan agraria terus langsung ke Pemerintah provinsi. iya. Langsung ke Langsung ke Perda ya? Perda. Oh, oke. Tapi undang-undangnya undang-undang agraria langsung. Iya. Iya, Ada disebut UPA. mengenai tanah ulayat ya? Ada. Di pasal berapa? Di pasal 3 di UPA itu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Oke. bahwa Juga pasal 14B. Dan juga 18B tadi yang udah disebutkan di Undang Dasar, tapi kalau di UPA-nya di agrarianya itu di pasal 3. Itu tuh disebutkan bahwa tanah ulayat atau hak ulayat itu tadi masih diakui sepanjang masyarakat adat itu masih hidup dan dijalankanlah aturan-aturan adat itu. Nah, itu Intinya. juga di garis bawah itu tanah ulayat itu masih ada jika masih dimanfaatkan. dimanfaatkan juga. Jadi kalau misalnya Kalau terlantar, kalau terlantar itu nggak ada Tidak ada peraturan lagi hukumnya. dan hati-hati tuh. betul, dan bisa langsung dihak milik oleh negara, Pak, Iya, kalau jadi- terlantar. Jadi Itu lagi. pemirsa Bisa jangan dimanfaatkan. ditelantarkan. Iya, Nah, benar. betul, betul. Jadi kalau kita tiba-tiba protes hak itu dulu tanah ulayat saya, Iya, sedangkan benar. itu udah nggak Udah 20 diurus. tahun, Iya. 30 tahun nggak itu diurus nggak gitu. bisa lagi. Iya. Ah, itu. Kalau memang jahat sih, tapi emang kayak gitu. Tapi memang seperti itu. kenyataannya. Negara berusaha untuk melindungi Iya. tanah-tanah terlantar itu gitu. Ya artinya pemirsa, kita punya waktu sebenarnya. Sekarang Iya, 2025. 25, benar. Masih ada waktu setahun sampai 2026 untuk betul. segera diurus. Karena ini bentuk dari tanggung jawab Nini Mama lah ya. Iya, betul. Ya, Nini Mama kepada kaumnya, kurang lebih gitu. Iya, betul. Oke. Ada opsi lain nggak? Kalau misalnya tadi nggak dilakukan, ada lagi yang lain? Tanah ulayat. Mungkin ada juga sih dengar-dengar kayak per kaum tuh dibikin yayasan untuk Oke. misalnya kaum A, yayasan ini tanah ulayatnya. Oke. Nah, jadi itu tuh bisa juga, tapi gimana sih kalau misalnya kalau ke yayasan? Tapi mungkin kalau dari pandangan kami itu tuh masih mungkin belum efektif ya, Pak. Karena kan yayasan itu pembentukannya juga tidak mudah gitu, karena dia juga yayasan salah satu bentuk badan hukum kan, Pak. Ada lagi pengurusannya Iya, seperti iya, itu. Jadi mungkin bukan tidak direkomendasikan, tapi itu bisa juga dijadikan inovasi baru lah. Artinya gitu. masuk ke dalam wilayah hukum yayasan lagi. Iya, hukum perdata lagi gitu, Perdata Pak. jadinya, Betul. Bukan opsi yang terbaik lah. Bukan opsi yang terbaik karena yayasannya sendiri itu ada sendiri gitu untuk bentuk pengurusannya Iya, betul, gitu, Pak. betul, Karena betul. kan salah satu badan hukum itu ya yayasan itu tadi selain PT. Terus kalau misalnya kita pengen mewakafkan tanah ulayat itu bisa juga, tapi ada beberapa yang harus kita pikirkan karena tanah ulayat itu merupakan milik kaum, sedangkan wakaf adalah yang tanah yang boleh diwakafkan itu adalah tanah hak milik pribadi. Iya. Jadi kalau misalnya kita pengen mewakafkan tanah ulayat, kita harus melepaskan
kepemilikan komunal kita terhadap tanah wilayah, baru tanah tersebut bisa diwakafkan. Dan itu pun tentunya nggak mudah karena harus melalui musyawarah adat dan sebagainya macam. Belum tentu kita semua di kaum itu bersedia untuk diwakafkan, dan sebenarnya bisa saja diwakafkan, tapi ya prosesnya panjang. Kalau ini saya sendiri secara pribadi sedang berusaha ke arah situ. Kenapa begitu? Karena ada kasus nih, ada cerita yang sedang terjadi hari ini bahwa BPN itu adalah lembaga yang menerbitkan sertifikat, tapi sekaligus yang mensahkan sertifikat itu. Betul. Jadi satu badan. Padahal secara good governance gitu ya, harusnya terpisah. Siapa yang menerbitkan tidak boleh dia juga yang mengesahkan, kan begitu. Oleh karena itu saya pribadi nih ya sedang berusaha berinovasi dalam hal ini, yaitu tetap diwakafkan, tapi atas nama kaum juga, gitu. Atas nama kaum. Sedemikian rupa sehingga datanya tidak hanya ada di BPN, tapi ada juga di BWI, Badan Wakaf Indonesia. Sehingga kalau terjadi dispute atau sengketa di BPN, ada data di Badan Wakaf, sehingga insya Allah aman gitu. Rencananya sih begitu. Itu juga bisa merupakan salah satu opsi Pak, karena ada inovasi juga mengenai multi layer verification. Jadi kalau misalnya tidak hanya di BPN saja, jadi ada di lembaga lainnya juga. Itu sama juga kayak pendaftaran paralel. Nah, jadi juga ada di BPN dan juga di KUA misalnya. Terus juga kalau kita nyontoh ke Swedia, itu lagi dikembangkan blockchain system namanya Pak. Jadi selain dari BPN tersendiri juga bekerja sama dengan notaris independen misalnya. Jadi tidak hanya BPN saja. Mungkin memang setuju sih kalau itu bisa banget untuk diinovasikan. Dan ini masih pro kontra. Ada sebagian berpendapat bahwa kalau dalam hukum wakaf ya, ada wakif yang mewakafkan, ada nazir yang mengelola, ada maukufnya, maukuf alaihnya yang menerima manfaat. Ada yang berpendapat bahwa penerima manfaat ini tidak boleh spesifik kaum tertentu. Padahal sebenarnya bisa. Sebenarnya bisa. Contoh paling gampang, kalau kita naik haji di Mekah, ada berita bahwa jamaah haji Aceh dapat uang dari satu hotel di Mekah. Itu uang wakaf tuh di hotel itu. Dan penerima wakafnya hanya jemaah haji Aceh, nggak boleh jemaah haji dari tempat lain. Artinya bisa dispesifikkan penerima manfaatnya gitu. Secara hukum wakaf ya. Gitu. Kami juga jadi belajar. Jadi obrolan ini tuh sama-sama belajar hukum gitu adat, ya. Hukum positif, hukum Islam. Ya, artinya sebenarnya solusi ada. Solusi ada. Tinggal pasti. Ya, Gimana kembali kita ke masing-masing memilih yang mana. Plus minusnya pasti ada masing-masing opsi. Betul. Oke, rasanya menarik sekali pembicaraan kita hari ini. Sebelum kita tutup, ada mungkin pesan-pesan dari kalian atau kesan-kesan lah selama KKN di sini. Kesan-kesan sama KKN mungkin ya Pak ya. Kalau jujur, rendangnya enak gitu misalnya. Jujur kalau Bisma sendiri tuh sengaja menaruh ekspektasi yang sangat rendah supaya nggak kecewa gitu Pak. Nah jadi kalau karena udah menaruh ekspektasi yang rendah, jadi harapannya tidak kecewa. Sedangkan selama udah 30 harian kita di sini, taunya melebihi ekspektasi, sangat melebihi ekspektasi, mulai dari warganya, pemerintah desanya, terutama Pak D, yang sangat menyambut kami. Ya, mantap. Pak D. Juga tadi menyambung yang Shirley tadi, kayak tiga berita digital sama satu koran itu adalah bantuan dari Pak D juga. Pak D juga membantu mempromosikan dan mensosialisasikan. Jadi kayak kami menjalankan program kerja, ada bagian Pak Kepala Desanya juga gitu. Bagian kami melaksanakannya, bagian Pak D itu membantu untuk publikasi tadi sebagai bentuk dukungannya. Nah itu kalau dari segi akademisnya lah. Dan kalau Bisma sendiri pribadi yang cowok-cowok tuh sering diajak keluar-keluar sama Pak D kalau malam. Cowok-cowok doang. Apalagi kalau sampai malam tuh Pak, misal sampai jam 3 sampai jam 2. Kita sering, walaupun itu notabene nongkrong, tapi bahasannya daging semua Pak. Betul. Jadi kayak misalnya gimana kedepannya gitu-gitu. Jadi kalau menurut Bisma, Pak D Ferdinand ini emang udah beda lah gitu Pak. Nantinya buat kalian ada bekal juga ya. Visi misinya udah beda kualitas gitu. Luar biasa. Alhamdulillah. Mantap.
Ada lagi? Atau kita tutup? Atau ada lagi? Silakan. Mungkin Dari kalau Sally? Dari Shirley apa ya, sama seperti Bisma, intinya kalau dari segi masyarakat desa gitu tuh ini tuh tempat baru banget untuk Shirley, apalagi Shirley mungkin berasal dari luar Sumbar ini Pak gitu, jadi belajar lagi tentang adat istiadat di sini, juga menemukan ayah baru gitu, karena Pak Ade bilang bahwa beliau itu cari uang itu ya untuk kami katanya ya gitu, itu salah satu yang masih terkenang banget dari Shirley gitu, untuk Shirley gitu, dari masyarakatnya super duper ramah-ramah, dan juga belajar lagi kami anak-anak yang mungkin dikira anak-anak kota ini Pak gitu, bagaimana bersikap bersopan santun di desa kayak gitu Pak, itu juga berkesan. Terus kalau dari segi pertemanan sudah pasti Tambah keluarga. tambah keluarga, dan akan menjadi rumah untuk Shirley nantinya kalau balik lagi ke Padang, ke Sumbar gitu, dan juga mungkin balik lagi ke Silungkang Oso kayak Insyaallah, gitu. insyaallah. mungkin Amin, yang paling membekas dari Bisma lagi-lagi tentang Pak D nih, Pak. Nah, jadi karena Bisma sebagai Kor Humas Pak di sini. Nah, jadi dulu sebelum datang ke sini Bisma diminta untuk mewawancarai Pak D. Nah, sedangkan Bisma waktu itu ada kegiatan sampai malam. Nah, kalau misalnya di Padang kalau dosen kan secara baiknya pas jam kerja jam kita kerja, hubungin. Sedangkan itu udah jam malam gitu kan. Nah, Bisma nggak enak nih untuk ngehubungin Pak D. Ternyata diterima. Ternyata Pak D-nya yang bilang kalau kepala dusun tuh kepala desa tuh kerja 24 jam untuk melayani masyarakat. Nah, semenjak itu Bisma semakin respect lah sama Pak D. gitu. Betul. Alhamdulillah, kita punya pemimpin seperti itu. Iya, Alhamdulillah. betul. Alhamdulillah. Baik, cukup ya. Cukup dari Oke. Kang. Pemirsa Ngobrol Cerdas, demikianlah perbincangan kita yang menarik kali ini. Insya Allah kita berjumpa lagi dalam topik-topik yang lebih menarik yang lainnya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.